Peserta baru wajib mengikuti seluruh kegiatan matrikulasi yang telah dijadwalkan. Peraturan yang kedua, peserta didik baru wajib mengisi daftar hadir yang telah di-share lewat grup WhatsApp. Namun pada sesi ini saya akan share absensi matrikulasi pada tengah-tengah acara atau akhir acara. Yang ketiga, silahkan menggunakan nama lengkap saat join aplikasi Zoom. Kalian dapat menggunakan nama lengkap dan nama kelas pada saat MPLS. Materi yang keempat, saat kegiatan live Zoom, siswa diharapkan mematikan fitur suara atau dalam keadaan mute, kecuali kalian ingin bertanya, maka kalian dapat menggunakan fitur angkat tangan, lalu kalian unmute, atau kalian dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar. Yang terakhir, silahkan berpartisipasi aktif saat sesi tanya jawab berlangsung. Oke, saya rasa cukup jelas ya semuanya. Kalau begitu, kita langsung saja mulai matrikulasi pada sesi pertama ini. Kepada Ibu Amnah, kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kaifa halukum fi hadas sabah? Nah, ini sapaannya kalau orang Arab. Kaifa halukum fi hadas sabah? Mungkin yang dari sanawiyah bisa ngerti ya, udah pernah belajar. Kalau dari SMP negeri mungkin belum. Jadi hari ini kita akan sedikit belajar tentang apa sih bahasa Arab. Oke, langsung saja. Kalau di dalam bahasa Arab tanyanya how are you itu kaifa haluk. Kalau di Arab Saudi, kalau orang Indonesia itu kaifa haluk bisa kaifa haluk pengucapannya. Tapi kalau di langsung orang native, kaif halak. Kaif halak. Ana bikhair, syukran. Nah, kaifa halukum? Coba saya tanya. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. At-thayyib. Syukran gitu boleh. Oke. Coba. Jadi bahasa Arab memang salah satu bahasa yang dipelajari di SMA 10. Ada Jepang kemarin sudah ya. Ada Jerman, sekarang bahasa Arab, nanti Mandarin. Bahasa Arab dan Mandarin adalah yang lumayan karena penulisannya ada berbeda juga. Ada huruf hijaiyah ya. Kalau yang sudah familiar alif ba ta bisa bacanya. Nah, nanti kita belajar sama-sama. Setiap pelajaran saya akan ada bahasa Indonesianya juga nanti gitu agar bisa mengucapkan pronunciation-nya gimana sih gitu. Oke, langsung aja deh. Kita langsung share screen ya. Ini biar ceria aja gitu warnanya biru gitu. Biar nggak kearap-arapan banget sih memang. Nanti kita bahasnya karena biar rame aja, biar seru. Oke, kalimatnya Ayya nata'allam al-lugha Arabiyyah. Yuk belajar bahasa Arab gitu. Ayya nata'allam al-lugha Arabiyyah. Ada berapa orang yang sudah pernah belajar bahasa Arab? Coba raise your hand. Saya mau tahu. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Oke, ada Naili Umi, ada Irna Ayu. Ada lagi yang lain? Kali Krisna Erlinda Abimanyu. Erlinda ya? Oh, itu Erlinda ininya. Ini kelasnya ya, ini yang depan ini ya. Saya gagal fokus ini. Oke. Coba Bahtiar. Bahtiar kif halak? Kif halak Bahtiar? Bisa jawab? Unda. Bahtiar bisa Bahtiar. Tadi angkat tangan loh.
Ada Kaila, ada Diska. Diska bisa, Diska? Belajar apa di sekolahnya? Allah, Mas Muk. Mas Muk. dulu waktu SD, Bu. Oh ya, Mas Muk. Karena Diska. Ismi Diska. Itu. Iya, Ya, Ismi Diska. Ismi Diska. Iya, ada yang ibtidaiyah berarti ini ya. Ada yang ibtidaiyah, ada yang sanawiyah mungkin. Kaila? Bisa Kaila? هل أنت تستطيعين؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ يا كيلا؟ Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah Aidan. Oke, lumayan banyak juga ini angkat tangannya. Ada Nadia juga. Nadia? Nadia, unmute. Masmuk. Kelompok Petro nih, Nadia Tri. Masmuk. Oke, 9 partisipan, raise hand. Oke, lumayan banyak juga yang sudah pernah belajar ya, entah di SD-nya atau di SMP-nya. Kamu tahu nggak keunggulannya jadi orang Indonesia itu apa? Lidahnya itu bisa cepat belajar bahasa lain gitu. Bedanya dengan orang-orang lain. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab bisa, bahasa Mandarin bisa. Seharusnya kan tuh kayak ngelihat Vicky Naki tuh. Belajar Rusian bisa, Perancis bisa. Nah itu karena orang Indonesia tuh paling bisa lidahnya buat diputer-puter ke pelajaran belajar bahasa asing. Makanya pengucapannya orang Indonesia pun jauh lebih bagus. Misalnya huruf ja-nya, huruf ya-nya, kalau di bahasa Arab ya, huruf-hurufnya itu lebih detail daripada orang sana itu miring-miring kalau ngomong. Jadi kayak haluk, orang sana halak kayak gitu di miring-miringkan gitu kalau orang lahjahnya sana atau pronunciation-nya sana itu. Tuh. Begitu juga di bahasa Mandarin, bahasa Jepang, orang Indonesia tuh gampang bisa niru. Nah, mungkin kalian yang sering nonton drakor juga gitu kan. Tiba-tiba bisa ngomong cinca gitu kan, tiba-tiba bisa ngomong deba karena kayak gitu. Orang Indonesia tuh sangat pintar sekali untuk menirukan pronunciation-nya orang luar. Nah, seharusnya semua itu bisa dipelajari dengan mudah ya kan. Asal kalian mau belajar, itu aja. Jadi siapa sih yang nggak mau kayak Vicky Naki bisa punya banyak teman di luar negeri gitu kan. Siapa tahu nanti kalau udah nggak corona bisa diundang ke sana, ke Turki atau kemana, ke Prancis gitu kan. Jadi you can jadi be a smart student, tapi kamu nggak bisa hacks our heart without language. Jadi kamu bisa jadi pintar di kelas, tapi kalau kamu nggak bisa meluk dunia tanpa bahasa. Itu. Jadi harus pintar bahasa, apapun itu, bahasa asing apapun. Oke. Iya, Nastamir? Oke, ada banyak negara yang menggunakan bahasa Arab. Ada 20 lah. Ini Middle East ya. Timur Tengah. Timur Tengah nih, ada yang sudah... Bentar. Oke. Jadi ada Arab Saudi di sini, jelas. Ada Oman, ada Uni Emirat. Nih, satu pertemanan ya. Kalau bahasa ini negara yang satu rumpun gitu. Ya, ini ada Libya, ada Mesir, ada Sudan. Ini Afrika ini Asia. 20 negara ini yang menggunakan bahasa Arab. Tapi bahasa Arabnya ada yang berbeda-beda di setiap negara. Mirip ya, mungkin kalau Malaysia kan juga bisa bahasa Indonesia dikit-dikit, tapi ada miring-miringnya, ada beda-bedanya gitu kan. Ada manggil guru jadi cikgu, nah mirip kayak gitulah. Di Arab juga seperti itu. Campur-campur ada berbeda-berbeda beberapa hal. Pengucapannya juga. Nah, yang paling menonjol adalah ada 2 perbedaan, yaitu bahasa Arab yang formal dan informal ya. Sama kayak slang kemarin, kamu ada yang tanyakan, Jepang ada slangnya? Ada. Di bahasa Arab ada juga, karena orang-orang di sekitar Mesir atau mungkin yang Muslim udah pernah umroh, di sana menggunakan bahasa pasar atau bahasa amiyah. Yaitu yang kita pelajarin di sekolah adalah fusha, bukan amiyah. Kalau amiyah bahasa pasarnya nanti kalau sudah di sana bisa-bisa sendiri. Orang sana bisa paham, tapi nggak bisa balas fusha, biasanya seperti itu. Fusha itu bahasanya kitab kita, kalau di agama Islam, bahasanya Al-Quran itu fusha. Jadi mungkin kalau ada orang ngomong pakai fusha formal gitu, terus di pasar pasti kayak gimana gitu ya. Ya kamu bisa bayangin. Dia tuh dijak ngomong, terus tiba-tiba kita ngomongnya pakai
kaifa haluk? Ana bikhair. Formal banget itu. Ini orang dari mana gitu. Tiba-tiba ngomongnya formal banget. Nah, kayak gitu. Soalnya mereka pakainya yang santai. Kaifa halak tayyib kayak gitu-gitu aja, enggak yang bahasa Qur'ani banget. Oke, kita lanjutkan. Yang mau kita bahas hari ini adalah ada kebudayaan Arab itu seperti apa, simple aja. Yang kedua, keuntungan belajar bahasa Arab dan prospek kerja. Kalau yang ini jelasnya juga menambah perbendaharaan kemampuan bahasa asing jelas ya. Yang ketiga, tema-tema yang dipelajari apa sih kalau di SMA 10 tuh belajar apa aja sih tentang bahasa Arabnya? Apa langsung disuruh yang berat-berat? Enggak, sama sih. Seperti yang kemarin jelasin Sensei sama Fro itu sama. Oke, sebenarnya saya itu nggak dipanggil ustadzah sama anak-anak di sekolah dia sama 10. Nggak tahu sih, karena mungkin ustadzah itu bahasanya itu lebih kayak, karena kalian sudah terbiasa ustadz dan ustadzah itu yang biasa ngajar ngaji gitu kan ya. Jadi saya dipanggil Bu, nggak dipanggil ustadzah, Amna. Jadi saya dipanggil Bu Amna di sekolah. Ya terserah aja Saya lah panggil manggilnya. Ukti. Kalau panggil Ukti berarti kita saudara ya. Ya, saudara-saudara biadab. Oke, Ukti itu buat panggilan saudara. Oke, kita lanjut. Kebudayaan Arab nih contohnya. Mereka tuh kalau salaman itu nggak cuma gitu, tapi bentar. Maaf Bu, nggak ada suaranya Bu. Iya bentar saya belum jelasin. Jadi kalau di kebudayaan Arab itu ya, apa namanya, salaman nggak cuma salaman aja, tapi ada cipika-cipikinya, ada pelukannya. Ya ini kita bahas kebudayaan Arab, nggak bahas kebudayaan Arab kalau lagi corona ya kan. Pastinya nggak gini. Kebudayaan Arab, nah ini bersalaman, cipika-cipiki ya kayak gini, salaman. Jadi kalau kayak halak salaman lama gitu. Terus apa, bersentuhan lah ibaratnya, nggak, jadi lebih kayak kekeluargaan, walaupun nggak kenal tuh kadang salamannya gitu, kayak orang yang kenal lama gitu lah kalau orang Indonesia. Kalau Indonesia kan kenal lama pasti kayak begini ya, kalau nggak kenal lama kayak awkward kan pasti. Nah kalau di sana, orang Arab tuh gampang sekali akrab sama orang lain kayak gitu. Jadi walaupun nggak kenal, ya wis pokoknya apa, mereka ngakrab aja kayak berpelukan atau salaman, itu benar-benar kayak saudara sendiri gitu bahasanya. Oke, apa ini, ada yang tahu nggak? Ada yang pernah naik nih? Onta. Naik ini di kebun binatang paling ya. Kalau di Arab sana, di Sudan atau di padang pasir, ini transportasinya orang Arab ini. Bisa sih pakai mobil yang memang disetting di pasir itu, tapi ini juga menjadi apa ya, ciri khasnya orang Arab, onta, transportasi di padang pasir. Emang kekuatan onta itu cukup kuat ya untuk menahan panas di sana. Dia punya air, persediaan air di sini di punuknya. Jadinya dia yang paling bertahan kalau suruh jalan jauh daripada kuda gitu. Oke, ini ikonnya Arab ini, ada onta. Jadi kalau onta pasti Arab ini. Nah, kemudian ini bajunya orang Arab khas kan ya? Ada tak orang Korea yang pakai baju gini? Ada ya. Iya, memang nggak ada. Ini memang khasnya orang Arab. Ini kebudayaan juga ini. Nah, wanita Muslim Arab memakai cadar seperti ini. Awal mulanya itu nggak cuman karena dia itu yang beragama Muslim, tapi karena di sana juga ada cuaca yang badai padang pasir kan, tahu sendiri. Jadi kayak mereka kalau badai itu benar-benar harus menutupi bagian sini lah biar nggak kelilipan lah bahasanya gitu. Awalnya gitu juga. Selain memang yang Muslim harus menutup aurat di Arab begitu. Nah, yang membedakan yang non Muslim dan Muslim memang kadang agak sulit ya kalau di Arab itu. Tapi yang jelas kalau yang non Muslim dia tidak menggunakan hijab pastinya gitu. Tapi ada kok yang non Muslim itu ada juga. Kan sama di setiap negara pasti ada, ya ada gereja, ada tempat-tempat ibadah lainnya gitu. Nggak cuman karena Muslim nggak ada gitu. Ada, tetap ada. Tetap beragam ya, negara-negara lain itu sama kayak Indonesia. Jadi kita nggak boleh rasis gimana pun gitu. Oke, lanjut. Mungkin yang pernah umroh ini, yang Muslim pernah tahu ini. Makan sama-sama,
pakai lengser kayak gini ya. Ini kebudayaannya orang Arab. Makannya satu nampan buat banyak orang. Ini ada kayak roti, mungkin kalau di India kayak paratha gitu. Atau di Indonesia mirip-mirip Maryam gitu ya. Dia ada cocolannya, nah kayak gitu. Banyak macamnya rotinya, banyak namanya juga. Setiap negara juga beda-beda. Yang jelas ini makanya kadang ada kambing, ada daging-dagingan lah orang Arab itu sukanya. Nah kayak gini, makannya tuh bisa satu nampan walaupun nggak kenal bisa makan sama-sama. Nah ini mungkin yang jarang juga kan kita orang Indonesia melakukan ini. Jadi kalau tasyakuran apa makannya bukan piringan rawon kayak di Jawa ya kan. Ini kayak gini nih makannya. Makan kalau tasyakuran atau ada acara besar atau buka bersama itu modelnya seperti ini. Oke. Nah, ini yang tak jelasin tadi. Ada bahasa Arab amnya, ada bahasa Arab fusha. Yang kita pelajarin apa? Bahasa Arab fusha. Ya, aina tadrus? Masmuk. Aina tadrus? Artinya, ada yang tahu nggak? Ayo, tadi ada yang Ada yang bisa bahasa Arab. Aina tadrus? Ada yang tahu? Artinya apa? Yo, langsung unmute aja coba. Aina tadrus? Ada yang tahu artinya? Aina apa aina? Aina itu di mana? Di mana betul? Tadrus? Belajar. Ya. Di mana kamu belajar? Nah, di mana kamu belajar? Di SMA 10. Nanti tak kasih tahu bahasa Arabnya SMA 10 apa. Nah, bahasa amiyahnya miring bacanya, nggak aina lagi tapi wented terus. Wented terus. Boleh coba ditirukan? Wented terus. Wented terus. Wented terus. Iya, ini bahasa selengnya. Ya, wented terus. Nah, coba ini. Kalau tanya nama temannya, what is your name? Dalam bahasa Inggris, pakainya masmuk. Coba ditirukan masmuk. Masmuk. Masmuk, oke. Nah, beda. Nopal. Jadi kalau misalnya masmuka itu tanyanya buat siapa? Buat laki-laki. Ada kanya di sini. Itu bedanya dengan bahasa lain ya. Nah, ini masmuka ada kanya. Kalau cewek diganti masmuki. Ma itu what, ismuka itu artinya nama kan? What is your name? Sama kayak bahasa Inggris sebenarnya. Ma itu what, ism itu name, ka itu your kan gitu. Masmuka. Siapa namamu? Saya kasih dalam kurung laki-laki karena memang untuk laki-laki. Boleh ditirukan juga ini bahasa amiyahnya. Ishismuk. Coba. Ishismuk. Ya, agak sulit ya memang mengucapkannya. Ishismuk. Ishismuk. Biasanya ini bisa jadi fathah, bisa jadi duma. Tergantung orangnya yang mau ngucapin. Ishismuk atau ishismuk. Ya, ishismuk ini bahasa amiyahnya. Mau di Arab Saudi pinggiran, kamu tanya orang namanya kalau masmuk, kadang ada yang ngerti mau ngomong apa, ada yang nggak ngerti. Ishismuk, ini bahasa pasarnya. Nah, ini buat yang cewek. Apa? Masmuki. Coba tirukan. Masmuk. Masmuki. Masmuki. Ya. Tadi apa bedanya? Kalau Kalau ki perempuan. Kalau ki perempuan. Iya, dan ahsantum. Masmuka untuk laki-laki, masmuki untuk perempuan. Sama. Bedanya di sini kalau bahasa Arab itu ada laki-laki, ada perempuan. Bedakannya. Nah, bahasa amiyahnya juga berubah. Is this match? Coba tirukan. Is this match? Ya, is this match? Coba 1, 2, 3. Iya, ini bahasa Arab. Beda juga kan, yang ini muk, yang ini jim. Ini kenapa? Jangan tanya kenapa memang di sana bahasa Arabnya itu bahasa amiyahnya itu bisa diganti-ganti sesuai pengucapannya orang sana gitu bahasanya. Kalau misalnya masmuk itu dirasa sana sulit, jadi mereka membuat sendiri isismuk. Nah, kayak gitu. Nah, tadi saya sudah bilang, yang fusha itu bahasa formal, yang amiyah bahasa pasarnya, bahasa slangnya. Jadi kalau nggak formal ke teman biasa, kayak ini. Kalau kamu ke dubes, di orang-orang penting, jadi diplomat, biasanya yang digunakan itu fusha ini. Yang dibahasakan yang formal. Oke, lanjut. Nah, untuk tahu gimana sih orang Arab ngomong langsung dan beberapa
gimana sih ininya apa kebudayaannya orang Arab tuh biasanya ngapain sih? Nah, ini salah satu contoh ikramud duyuf atau menyambut tamu. Kalau orang Arab nyambut tamu tuh gimana? Orang Arab itu termasuk yang paling apa ya wajib mengistimewakan tamu orang-orangnya itu. Mari kita tonton dulu videonya. Bentar. Sudah muncul? Sudah. Sudah. Salaman kan ya? Kif halak? Videonya nggak ada suaranya, Bu. Yang mana? Yang lain ada suaranya? Tidak, tidak. Tidak ada, Bu. Tidak Nggak ada, Bu. ada. Kok nggak bisa ya? Bentar, Mbak. Keep halal, brother. Coba ulang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih? Waalaikumsalam. Ada, Bu. Sudah ada, Bu. Tapi pelan. Ahlan wa sahlan ila baiti. Bu, tapi pelan. Punya saya nggak ada, Bu. Kita nggak mau di PLC. Kif halak? Volume-nya kurang keras sih. Sudah ada, Bu, tapi suaranya pelan. Bu. Coba. Allah. Ahlan wa sahlan. Sudah? شكرا. طيب ماذا تشرب إن شاء الله؟ Sudah. ماذا Ya, والله عندي أشياء كثيرة. عندي قهوة وعندي شاي، عندي بيبسي، وفي عصيرات، عصير تفاح، عصير تفاح، عندي عصير فروت بنج، عصير المشكل، تحب هذا؟ أو عندي عصير برتقال، وعندي هذا جيد كمان، هذا عصير تفاح مع كرز، تفاح مع كرز، وكمان عندي شاي. في أشياء كثيرة، ما أدري أي شيء تحب أن تشرب. أحب الشاي أخضر. هل عندك شاي أخضر؟ نعم، في شاي أخضر، عندي شاي أخضر. نجرب هذا؟ نعم، شاي أخضر. طيب، ما شاء الله. يلا، شاي. وهذا تريد شاي بالنعناع؟ ما هذا؟ نعناع. هذا العرب دائما يشربون الشاي بالنعناع، يعني طعمه جميل جدا، صح؟ نعم، جرب. طيب، جرب. وهل عندك سكر؟ نعم، لحظة لحظة، نحط الماء. يلا، بسم الله. الآن عندنا سكر وعندنا حليب. تريد الشاي بالحليب أو بدون حليب؟ حليب. Kalau orang Arab biasanya أريد suka بدون minum teh sama لا تريد حليب؟ susu. لا أريد. Nggak cuma kopi. طيب، pakai susu. سكر. كم سكر تريد؟ ملعقة واحدة بس فقط؟ واحدة فقط. نعم. طيب، نص هذا ملعقة كذا. نعم. كذا. وأنا مثلك، ملعقة واحدة. ما شاء الله. يلا، ما شاء الله. أهلا وسهلا يا عبد الرحمن.
Nah, قد لا تعرفون أن اللغة العربية ini تصير من اللغات المنتشرة langsung قد aja نكون ini. أكثر شعبية Bentar. مما تظنون اليوم دعونا Bentar, belum. Bentar, itu tadi kita bahas yang di video tadi. Area. Di video yang ini tadi, apa aja yang bisa diambil? Bener kan saya bilang ada salamannya juga. Terus ada apa lagi? Bagaimana memuliakan tamu? Dispesialkan kan? Ada banyak minumannya, ada memang seperti itu ya orang Arab bener-bener kayak memang sedikit berlebihan, banyak gitu makanannya tuh langsung banyak. Kalau ada tamu tuh nggak pernah sedikit, atau nggak cuman teh, atau kita cuma nawarin teh atau kopi gitu tuh kalau di Jawa atau di Indonesia ya. Kalau kalau orang ngopi CA kan gitu. Nah, kalau di sana mau apa? Mau qahwa bil halib, mau kopi sama susu, atau syai bil halib, mau teh sama susu. Teh sama susu tuh kayak teh tariknya Paman Mutu itu loh kalau di Arab itu. Jadi mirip-mirip teh tariknya ya sama. Terus mau halwa, mau manisan, nah kayak di India. Sebenarnya mungkin dengan adanya satu rumpun Arab Saudi dekat India itu ada juga kemiripan seperti makanan paratanya tadi juga gitu. Ada kemiripan budaya. Oke, itu sedikit tentang yang native ya. Yang native kalau ngomong gitu, orangnya tuh nggak mangap kayak orang Indonesia. Kamu bisa bayangkan kalau di yang Muslim mungkin kalau baca Quran ya, kalau baca kitab itu harus mangap gitu kan ya kalau ABCD. Kalau mereka enggak, ya udah kayak gitu. Kaifa halak wa kaifa fadlal. Gitu tuh ngomongnya tuh enggak yang enggak kayak kita gitu kan, enggak kaifa haluk kayak gitu. Bener-bener yang orang Indonesia tuh paling hebat memang secara tajwidnya, secara makharijul hurufnya. Alif ba ta-nya itu lebih jelas. Enggak seperti mereka. Kalau misalnya di bahasa Arabnya bacalah Iqra. Iqra. Iqra itu kalau Indonesia bisa qafnya itu benar Iqra kan gitu. Kalau orang sana Iqra. Ada kayak kakaknya Iqra. Jadi kalau orang sana ngomongnya Iqra, kita Iqra kan gitu. Kita Iqra mencucu meneroe. Nah, kalau sana enggak Iqra. Nah, gitu, Iqra. Jadi kalau sana Iqra, ijlis. Gitu toh kan tadi ada ijlis. Ijlis gitu. Ngomongnya tuh enggak. Tapi mereka ngomongnya semangat biasanya. Penuh effort. Kaifa haluk? Ahlan wa sahlan kayak gitu ngomongnya. Kayak orang bengok-bengok lah bahasanya. Kalau di kita tuh ini orang ngapain sih marah-marah atau gimana? Nah, itu bedanya sama orang Indonesia ya. Oke, nah ini video ada salah satu mahasiswa Cina yang dia tuh belajar bahasa Arab sendiri. Bagaimana orang luar negeri itu yang saya bilang tadi lidahnya tidak semudah orang Indonesia mengucapkan huruf-huruf bahasa Arabnya. Oke. Saya share lagi. Sudah bunyi? Belum. Sudah, Bu. Belum. Bentar. Belum. Bentar. Sebentar, saya ini dulu. Bentar. Sudah? Ada, Bu. دعونا نتحدث عن الأشياء الممتعة حول دراسة الصغيرين العديد من الخارج Suaranya nggak jelas, Bu. Oke, tak lepas saja dulu. خاصة Oke, kita pulang.
قد لا تعرفون أن اللغة العربية في الصين من اللغات المنتشرة، قد تكون أكثر شعبية مما تظنون. اليوم دعونا نتحدث عن الأشياء الممتعة حول دراسة اللغة العربية. ألف باء تاء ثاء جيم بالنسبة للصينيين تكمن المشكلة الأولى لدراسة اللغة العربية في النطق. العديد من مخارج نطق اللغة العربية ليست موجودة في اللغة الصينية، مثل الحاء والواو. نحن الصينيون لا نستخدم نفس مناطق جهاز نطق المستخدمة في اللغة العربية، وخاصة Suaranya mendem, Bu. Asik. Coba. شعرت كل مرة أنني على وشك تغير. Udah. هناك العديد من الحروف العربية لها نطق متشابه، مثل الهاء والزين، ونظيرها في اللغة الصينية هو في بداية دراستي للغة العربية كنت لا أستطيع التمييز بين تلك الحروف. كنت أيضا أسمع تحديد حروف تلك الكلمة. في الحقيقة في الكثير من الأشياء الفرق بين الهاء والحاء عندما أتحدث بالعربية، ودائما ما يلاحظ المتابعون هذه الأخطاء. Mbaknya aja nggak bisa bedain H mana H. Nah itu. ويعلقون عليها. أشكركم على تحديد مزيد من الجهد لتحسين نطقي بالعربية. من الدراسة العربية هي نطق حرف الراء. لذلك يكون إخراج حرف الراء الأولى في دراسة اللغة سيكون هذا الأمر سهل جدا، لا يحتاج إلى جهد بالنسبة لكم، لكن بالنسبة لنا فإن هذا الأمر صعب بقدر الصعوبة تعلم مهارة مثل هذه. خلال القويات اللغة العربية نحاول البحث عن مختلف الطرق للنطق بحرف الراء بشكل صحيح، مثل طريقة نسخ الورقة. فهي تتميز بأنها لا تتسبب في كف اللعاب على الآخرين عند تدريب. النقطة الثانية هي القرقرة. والتي تتميز بنتيجتها السريعة، ولكنها تتطلب شرب الكثير من الماء. هي كلمة التحديات الأصعب مثل على كل بعد نصف السنة أو السنة كامل من الدراسة نجح الكثير من زملائي في نطق حرف الراء بشكل صحيح. واجههم الاختبار الأكثر سهولة وهو قواعد التوسل له بهذه الطريقة الفعالة. فبسبب تصريف الأفعال المعقدة عندما أتكلم بالعربية دائما أكون محرجة كما ترون هذا. تريدون في الخارج كطالبة وافدة في مصر كنت أتجنب التحدث معه. شهادة للجامع المؤنث أنا Oke. Bentar. Tak ulang dulu. Nah. Bentar ya, bagian yang Nah, tadi tuh sudah ditahu ya kalau saking sulitnya ngucapin Oke, bentar. Kita share screen lagi. Nah, tadi di sini Mbaknya ngapain? Di sini
dia belajar sulit. Ada qaf, ada dhad, ada ha, ada dho. Nah, ini kan nggak tahu bedanya mana, ada ha, ada ha. Dan yang paling sulit ternyata orang Cina juga sulit mengucapin R, ro. Jadi sekali lagi ya sudah saya bilang, orang Indonesia itu sangat mudah menirukan semua bahasa. Mau huruf hijaiyah, mau Prancis, mau bahasa Jerman, itu lebih mudah memutar-mutar lidahnya. Nah, ini dia butuh effort lebih untuk belajar ro aja sampai berkali-kali ini meniupkan kertas, bahkan buat tidur roriru haroro yuhariru tahriron, kayak yang tadi bilang gitu kan. Nah, memang saya nggak bilang bahasa Arab itu mudah karena sulit karena banyak dia dihafalkan gitu. Tapi semuanya pasti bisa. Nah, ini banyak kan bisa akhirnya bisa bahasa huruf hijaiyah ro. Harus belajar satu-satu memang. Kayak janya gimana, haknya gimana, hak sama hak bedanya apa. Nah, itu. Oke. Selanjutnya. Dan kita masih nonton video lagi biar seru. Ini ada anak kecil, masih umur 9 tahun. Dia bisa menguasai 4 bahasa, termasuk bahasa Arab. Kayak apa videonya? Mari kita lihat. أنا أريد أن أقدم درسي لكم جميعا. اسمي ماميجن واسمي العربي هو خالد. قبل 9 سنوات وأدرس في الفصل السادس بمدرسة يوتشونغ الدولية. أنا طالب يحب دراسة اللغات وأستطيع أن أتكلم ب4 لغات: اللغة العربية والإنجليزية والإسبانية وطبعا اللغة الصينية. أنا أشعر بالغيرة منك يا ماما. علاوة على ذلك أنا صبي نشيط. أنا مؤمن بلعب كرة القدم وسباحة. أظنها راعية ومفيدة للجسم. علاوة على ذلك أنا صبي هادئ. درست عزف البيانو ل5 سنوات. أحب الموسيقى. لدي عائلة سعيدة. أعيش مع أمي وأبي وأخي الصغير. أحبهم حبا جما. أنا شخص متفائل. شكرا على بلا شك أنت شخص متفائل جدا. من أين درست اللغة العربية؟ أدرس اللغة العربية في البيت. نعم. من علمك اللغة العربية في البيت؟ لدي في البيت وأدرس اللغة العربية معه. لماذا تدرس اللغة العربية؟ لأنني مسلم. ولماذا اللغة الإسبانية؟ لأنك تعرف الغناء الإسبانية مثلا. أنت درست اللغة العربية والإسبانية والإنجليزية والبيانو وكرة القدم مثلا. لديك كثيرة هكذا. لا أدرس كرة القدم. طيب سأسألك سؤال مهوي. أنت درست اللغة العربية ودرست اللغة الإنجليزية والإسبانية وتعرف الصينية طبعا. ما هي أفضل لغة؟ ما هي اللغة الأجمل؟ أحب اللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأن لست ليست صعبة. فماذا تريد أن تفعل في المستقبل؟ طبيب. ليس مذيعا؟ تريد أن تعمل معي في القناة؟ محدود جدا. هل لديك أي عرض؟ تفضل. موسيقى. أين هي الموسيقى؟ من يلعب الموسيقى لا يفهم العربية. على أمساها
أراك شكرا جزيلا، أنت رائع يا مريم، رائع جدا. شكرا جزيلا. Apa yang bisa diambil hikmahnya dari video terakhir? Ayo, ada yang mau ngomong? Ini masih 9 tahun loh, bisa berapa bahasa tadi? 4. Apa aja tadi? Bahasa Arab, Inggris, Cina, Arab, Inggris, Cina, Arab, Spanyol, Cina, Inggris. Spanyol. Iya, keren sekali. Dia belajar di rumah kalau bahasa Arabnya, belajar sendiri, dia ada ustadznya juga. Kita harus termotivasi. Ini anak kecil bisa loh belajar. Pengucapannya pun walaupun ada salah-salah, namanya masih anak kecil nggak apa-apa. Tapi ini sudah sangat bagus sekali untuk anak-anak berani ngobrol sama orang tua dan bisa mengungkapkan perasaannya, menceritakan keluarganya juga tadi kan. Nah, nanti kurang lebih juga belajar bahasa Arab dia sama 10 juga seperti itu, menceritakan yang simple kayak gini. Kamu suka hobinya apa? Dia uhibbu kuratul qadam, wasibahah dan berenang. Dia suka sepak bola dan berenang, terus main piano, fi khamsat sanawat dan 5 tahun belajar piano, terus cerita apa lagi tentang dirinya tadi kan ya. Sini itu ceritanya kompetisi dia nyanyi. Oke. Kita harus banyak belajar ya dari Wicun, Vikinaki kan banyak belajar bahasa asing lain. Oke, kita lanjut. Keuntungan belajar bahasa Arab nih dan prospek kerjanya otomatis. Jelas kalau misalnya jadi bahasa Arab, bahasa asing apapun bisa jadi translator ya. Bisa jadi translator. Misalnya kamu ngambil jurusan kedokteran atau jurusan apa, tapi bukunya berbahasa Arab bisa. Yang kita ambil dari Mesir banyak kok ilmuannya kan nggak cuma ilmu bukunya bahasa Arab, tulisannya Arab kan ilmuwan sana kedokteran ilmuwan Timur Tengah nah kayak gitu bisa memperbanyak keilmuan. Nah ini interpreter bisa jadi interpreter. Bedanya interpreter sama translator apa? Interpreter itu yang ngomong, yang biasanya jadi juru bicaranya Pak Presiden atau apa, nah itu di bisik-bisik di sini itu interpreter. Jadi kalau syukron, oh berarti terima kasih, nah kayak gitu. Afwan, maaf, itu menerjemahkan setiap kalimat. Langsung ngomong kalau yang ini. Kalau ini kan ngetik nih translator. Selanjutnya bisa jadi apa? Ini diplomat ini Pak. Waktu itu Pak Presiden kita berkunjung ke Kedutaan Besar Arab. Nah, bisa jadi diplomat juga. Kemudian bisa jadi mutawif. Kalau di agama Muslim ada haji dan umroh bisa jadi mutawif atau pemandu wisata, pemandu umroh, bisa tour guide. Atau bikin tulisan, puisi bahasa Arab, cerita bahasa Arab, atau bikin lirik yang kreatif dari lagu bahasa Indonesia diarabkan, nah itu bisa. Nah ini misalnya contohnya ini buku kita Kitabul At-Tibbi dari Ibnu Sina. Nah tulisannya Arab toh. Nah ini kamu bisa baca buku ini, buku kedokteran ilmuannya Ibnu Sina. Kalau kamu bisa belajar bahasa Arab, itu keuntungannya ya. Kemudian keuntungannya apa lagi nih? Ayo ada yang tahu nih, ini main apa nih? Ada yang tahu ini main apa nih? MTV. Oh, MTV betul. Yuk kita lihat dulu. Mana tadi ininya? Salah. Oh, belum ada di sini. Saya tak play dulu ya, tak pindahin dulu. Tak pindahin dulu. Tar.
Oke. Waalaikumsalam. كيف حال يا شباب؟ والله الحمد لله. أنت كيف حالك؟ Ini ceritanya mahasiswa Indonesia ini yang kuning ini, orang الله Indonesia. يسلمك. أنت من أنا من إندونيسيا. ما شاء الله. You speak Arabic well? الحمد لله يعني. الحمد لله. أنت يوتيوبر؟ إيه ما شاء الله أنا أشوفك كويس. لا أنت يوتيوبر والله. وهذا اللي جنبي يوتيوبر. من هذا؟ شوف هنا واحد اسمه أبو عطية. أبو عطية؟ عطية. أبو عطية. ايوه ابو عطية. والله حلو ما شاء الله. انت من اسمك؟ انت ما هو اسمك؟ اسمي عبد الله. انت اسم عبد الله؟ Ismuk Abdullah. Betul, kita bisa ngobrol dengan orang dari negara lain di Ome TV, ya kan? Kita bisa punya teman banyak dari sosial media. Bu Amna juga pernah chat-chatan dengan orang Sudan, orang Arab, ngetik pakai di Instagram DM-an gitu. Saya kan kalau bisa bahasa Arab bisa ngobrol pakai chat juga. Nah, gitu. Ada yang pernah main Ome TV sama negara lain atau ketemu pas negara Arab mungkin? Ada di sini? Atau main sosial media apa gitu yang kamu di-add sama orang? Saya pernah, Bu. Pernah? Gimana? Ceritanya gimana? Aneh-aneh nggak? Aneh-aneh nggak? Serem juga kan, kadang-kadang juga ada yang aneh-aneh ya. Yang penting kita niatnya belajar sih, biar bisa speaking bahasa Arab, speaking bahasa lain, atau English juga pastinya. Bahasa Inggris itu pasti basic ya, bahasa Inggris itu. Karena kadang kalau nggak ngerti, kamu orang mana sih kan? Where do you come from? Mesti kan ditanya gitu. Kalau endingnya, oh ternyata Indonesia. Oh lah ente Indonesia. Nah mana Indonesia? Ini yang pakai baju kuning Indonesia. Misalnya orang Palestina, orang mana itu bisa pakai bahasa Arab. Gitu. Kita lanjut. Nah, ini tema yang akan kita pelajarin kalau nanti belajar perkenalan. Nah, ada yang mau belajar ngomong perkenalkan diri? Ini sudah ada bahasa Indonesianya, tulisan bahasa Arab yang saya Indonesiakan. Boleh dipraktekkan baca. Kalau namanya cowok Ahmad, maka ana talibun. Ismi Ahmad. Jitu min Malang. Ana talibun fil madrasah ats-tsanawiyah al-hukumiyah Malang Asra. Nah, saya Ahmad. Saya aslinya dari Malang. Saya seorang murid di sekolah madrasah kan sekolah As-Sanawiyah. As-Sanawiyah itu bedanya itu ya. Sanawiyah itu di luar Indonesia itu SMA standarnya. Kalau Sanawiyah di Indonesia diterjemahkannya MTS, padahal MTS itu mutawasithah, menengah. Kalau As-Sanawiyah dan sedangkan yang Aliyah, Al-Madrasah Al-Aliyah itu di sana itu kampus kok di Arab. Jadi ada beberapa kesalahan ya. Saya nggak tahu sih ini yang nyerap siapa. Jadi ini salah. As-Sanawiyah itu yang benar SMA negeri. SMA. Negerinya Al-Hukumiyah Malang Asyara. Oke, coba deh. Ada yang mau memperkenalkan diri nggak? Tinggal diganti namanya siapa? Yo, coba. Faiz mungkin. Faiz Azza, boleh. Boleh loh. Ini kan sudah dikasih contoh. Coba. Tinggal Ismi Faiz gitu. Coba belajar memperkenalkan diri. Ayo Faiz. Faiz Azam. Ismi Faiz. Nah. Gitu. Ayo Ismi Faiz. Gitu. Ayo dibaca.
Memperkenalkan diri. Jangan isminya toh, jangan namanya toh. Ismi Mana- Faiz. Mm-mm, Bintu min mm-mm. Malanj. Ya Malang tulisannya Malang gitu, tapi bacanya Malang, tetap Malang. Terus. Ana Tolibun fil madrasatis saniyah. Sanawiyah. Nawiyah. Mm-mm. Al-hukumiyah Mm-mm. Malang. Asyarah. Asyar. Oke. Yang perlu digarisbawahi Amin. pembacanya loh kan, kalau bacanya nadanya kayak baca kitab, kayak baca Quran, nanti dijawab amin sama temennya. Karena bacanya itu tidak perlu memperhatikan idhar, ikhfa, tidak perlu memperhatikan seperti membaca kitabnya orang muslim Quran ya. Jadi ya bacanya ini nggak perlu digandeng fil madrasati sanawiyatil hukumiyah, nanti gitu jadi kayak baca Quran ya. Bacanya boleh diputus-putus. Ismi Ahmad. Jitu min Malang. Ana talib. Ini boleh dibaca talibun. Bisa dibaca talib. Ana talib. Fil madrasah. As-sanawiyah. Al-hukumiyah. Malang Asyarah. Nah gitu. Coba sekali lagi. Cewek dong, cewek. Siapa ya? Ada yang mau angkat tangan? Atau saya tunjuk? Itu Bu, ada Nayara Syakila. Oh ya, boleh Naraya Sakira. Boleh. Jadi ismi siapa? Ini anak talibatun berarti. Sudah kedengaran? Sudah. Ismi Nayara. Jitu min Malang, ana thalibah fil madrasati sanawiyah al-hukumiyah Malang Asyarah. Oke, jayyid jiddan. Ahsanti. Bagus. Alhamdulillah. Iya. Ada yang mau lagi? Satu lagi? Raise your hand. Ini ada yang mau lagi? Agung boleh, Ardiansyah. Agung Ardiansyah. Ismi Agung jitu min Sawojajar Anatolibun fil madrasah at-sanawiyah al-hukumiyah Malang Asyarah. Oke, jadi sekarang Sawojajar itu Madinah ya, sebuah kota ya. Jadi hampir semuanya ini Madinah City ini, Sawojajar City ini. Jadi Madinah Saujajar semua nanti jitunya ini. Ada lagi? Satu lagi cewek? Boleh? Raise your hand. Silakan Salsa. Salsabila, boleh. Salsabila Dewi. Tafadhali. Ismi Azel, jitu min Malang, ana thalibun fil madrasah. Oke, wait. Ana talibatun. Ini diganti cewek. Nih. Jika memperkenalkan diri perempuan, maka profesinya menjadi perempuan, ditandai dengan tak marbuto. Ana talibatun. Ana talibatun fil madrasah at-sanawiyah al-hukumiyah Malang Asyarah. Oke, jayyid jiddan. Ahsanti Azel. Azel ya panggilannya tadi. Iya. Oke, kita next dulu. Kita ada belajar ta'aruf, memperkenalkan diri. Ada belajar tentang hobi juga. Nah, misalnya ini hobinya melukis. Jadi bacanya hiwayati ar-rasmu al-manadhir. Coba ada yang mau bantu saya baca kalimat ini? Raise your hand. Irfa yadak, bahasa Arabnya raise your hand. Irfa yadak. Oke, boleh ini siapa nih yang angkat tangan? Nayara lagi. Boleh dibaca Nayara. Hiwayati rasmu al-manadhir. Oke, hiwayati ar-rasmu al-manadhir. Hobi saya melukis pemandangan. Kalau misalnya kuratul qadam, ya hiwayati la'bul kuratul qadam. Sepak bola. Jadi kita belajar tentang hobi-hobi. Ada sibahah juga, hobinya sama kayak Wei Chun, ya kan? Kemudian ada tentang bertamasya juga. Nah, nih. Usafiru ila syati'il bahr. Ada yang mau bantu saya buat baca ini? Yuk. Cowok-cowok boleh dong, pemberani. Hasil lagi. Yang lain, ada yang lain? Yang belum, yang laki-laki. Ini.
Oke, Wiratirta. Tirta. Boleh Wiratirta? Ikra. Anta. Usafiru ila syatil bahri. Oke, boleh ditambahin? Saya kasih titik-titik dari pantainya, kasih nama pantai apa boleh? Mau balik Kambang, Kondang Merak boleh? Coba diulang. Usafiru ila syatihil bahri Kondang Merak. Oke, jayyid jiddan ahsanta. Tasjib. Usafiru ila syati'il bahr Kondang Merak. Oke, boleh dikasih titik-titik sendiri ya. Nanti usafiru ila Jabal Bromo. Jabal itu artinya gunung. Nah, nanti kita belajar banyak tentang bertamasya. Saking corona ya, jadi nggak bisa kesana beneran. Oke, next. Kita ada belajar lagi tentang profesi nanti. Sama, ini bahasa Inggris pasannya. Ada dokter, ada farmer, sama nanti ada satu-satu. Nah, boleh. Ini menceritakan profesi ayahnya. Profesi bahasa Arabnya itu al-mihnatu. Mihnatu abi tabibun. Misalnya wa mihnatu ummi mudarrisatun. Ayah saya seorang dokter, ibu saya seorang guru, misalnya kayak gitu. Boleh bantu saya baca ini? Cewek? Angkat tangan. Oke, ini sudah ada yang angkat tangan. Salwa kali Salwa ya. boleh. Iya, Salwa. Mihnatu abi tabibun. Mihnatu abi tabibun. Tabibun berarti artinya apa tadi? Dokter. Kalau misalnya ibunya yang dokter, harus diganti tabibun menjadi tabibaton. Oke. Dalam waktu singkat udah pada pinter ya. Mihnatu ummi tabibaton. Kalau ibunya yang dokter, tabibaton. Gitu. Oke, next. Nah, ini contoh kalau Bu Amna pelajaran di kelas pas drama. Jadi disuruh buat percakapan, mereka praktek. Nah, kayak gini contohnya. Yuk kita lihat. Ntar. Oke. Ya Abi Ahmad. Ya Aha. Kursan Sayyidah Ahmad. كيف سيحيي أولادنا حياة ناشر أوان وننام في شهور Ini apa, Bu? Suaranya nggak jelas, Bu, itu, Bu. Oke. Itu sekilas ya, walaupun agak konyol-konyol gitu, masih latihan, tapi ya itulah keseruan kalau di kelas. Itu pakai properti seadanya. Yang ada waktu itu lagi menghias kelas, jadinya ada banyak sewek-sewek, jadinya yang perannya jadi Fatimah, jadi ibunya, jadi kayak begitu tadi ceritanya. Oke, mungkin cukup menghibur ya, itu kakak tingkat kalian, kakak kelas kalian yang barusan lulus. Nah, ada apa lagi sih Bu Amna kalau kita belajar bahasa Arab dia sama 10 tuh? Satu lagi, ada Al-Ghina Al-Arabi, lagu bahasa Arab, lagunya berbahasa Arab, dari lagu bahasa Indonesia. Oke, kita video klipnya. Jadi mereka berkelompok bikin video klip, nanti bahasa Arabnya diterjemahin bareng-bareng, ditafsirkan ke Bu Amna, nanti kalian tinggal mengaplikasikannya ke dalam lagu gitu. Oke.
تعيش سرور اليوم منتظر أهم يصبح منوي تشرق الشمس مرفقة ذهب إلى المدرسة تعيش سرور اليوم المحلوم أنا ألتقي أصدقائي صباح الخير معلم عزيز أسعد أن Suaranya berebet-berebet, Bu. Aduh. Videonya nge-lag, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Ngelek-ngelek ini. Kuota kau lah yang habis. Tes jaringan. Belikan. Nge-lag, Bu. Nge-lag, bentar. Paketan muntek paling. أصدقائي جري بسرعة استعينوا نفسكم في قلم علومي لمنا لغة شريعة نسمع الجرس مرة نحن نفرح فرحا جيدا سعيد سرور اليوم المحلوم أنا ألتقي أصدقائي صباح الخير معلم أسعد أن أفيد الأمان سعيد سرور اليوم المنتظر أحمل صباح منوي تشرق الشمس مرفقة بذهب إلى المدرسة. وعليكم السلام. Oke. كيف حالك شباب؟ Bentar. والله الحمد لله. أنت كيف حالك؟ والله Baik. Allah. Tadi walaupun ada yang delay ya, maaf. Ya, jadi itu yang kita pelajari nanti di pelajaran bahasa Arab, yang ketemu bahasa Arab. Hampir sebagian ketemu bahasa Arab sih di kelas 10 sekarang. Oke. Oke, sudah selesai. Syukran ala ihtimamikum. Sepertinya. Tapi sebelum itu, Bu Nia, apakah saya lanjut menjelaskan satunya, menjelaskan Al-Fikr langsung atau tanya jawab dulu, Bu Nia? 15 menit waktunya, Bu. Mungkin menjelaskan dulu, biar cukup. Oke, ya. baik. Bentar ya. Oke, di samping saya sudah menjelaskan tentang bahasa Arab, saya ada dapat amanah lagi untuk menjelaskan isi buku Al-Fikr. Isi buku Al-Fikr, kemarin kan sudah dikasih materi tentang buku GLS ya. Ini buku Al-Fikr itu buku panduan yang bagi non-muslim. Buku kontrol bahasanya. Untuk mengontrol kegiatan ubudiyah atau ibadah kalian. Juga ada beberapa target yang harus dituntaskan.
dipenuhi gitu sebagai siswa SMA 10. Kayak ini isinya ada doa-doa, ada juga yang belum hafal boleh nih sambil dihafalkan. Emang lo kalau nggak hafal pakai nada yang biasanya tuh ya Allah ya Rahman itu boleh. Kemudian diharapkan kalau kita offline itu ada sholat duha biasanya. Ada sholat duha. Biasanya kalau istirahat banyak yang sholat duha. Ada doa sebelum belajar, ini masih doa-doa ya. Sudah tata krama peserta didik. Nah, ini bisa dibaca sendiri. Nanti semua kan nanti dapat filenya langsung dari guru PAI. Setahu saya gitu. Saya langsung menjelaskan part-part yang penting aja ya. Ini ada larangannya juga, dilarang membuli, nah itu. Sama kurang lebih harus menjaga yang budi pekerti, kan ini hampir menjaga attitude lah bahasanya gitu. Oke, ini kontrol ibadah peserta didik, kontrol sholat. Nah, setiap peserta didik wajib mengisi lembar kontrol sholat. Peserta didik melaksanakan sholat, maka wajib minta tanda tangan wali siswa atau orang tua jika pelaksanaannya di luar sekolah. Nah, kalau sekolahnya di sekolah ada guru. Nah, ini nanti ada centang-centangnya sendiri ya, kontrol sholat. Oke, langsung tak contohin aja. Mana contoh kontrol sholat? Ini ada centang-centang. Ya ini sebenarnya lebih ke kejujuran kalian juga. Kan sudah SMA juga, sholatnya nggak perlu disuruh-suruh, kan harusnya gitu. Nggak perlu diingatkan, nggak perlu karena ada el-fikr baru mau sholat, nggak gitu juga kan. Jadi harus mau berubahlah menjadi siswa yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik gitu. Jadi bisa yang sudah mengerjakan maghrib ya dicentang, isya itu centang sendiri. Ini cuman kontrol aja, bukan maksudnya nggak ditagih sama Allah, tapi kan Allah sudah lihat gitu. Sudah tahu pasti CCTV-nya kan sudah yang maha besar gitu. Dan nggak perlu ada kontrol yang gimana, harus tahu kontrol dirinya. Control yourself-nya itu yang penting. Tahu ini waktunya sholat, ya udah harus langsung wudhu. Selanjutnya, ada tahsin sama tahsin wal tahfidz. Tahsin itu membenarkan Al-Quran, yang bacaannya masih kurang-kurang. Tuh, nanti ini ada guru pendamping, tahsin wa tahfidz. Nah, dua hal ini, kalau offline itu langsung nanti sama guru saat pelajaran PHI. Tapi kalau online seperti sekarang, kamu bisa WA guru PAI yang bersangkutan untuk melakukan video call atau mau janjian sekelas boleh atau gimana nanti. Intinya harus tetap berjalan setorannya bahasanya sama perbaikan tahsinnya melalui platform yang bisa dilakukan, video call, WhatsApp atau Zoom misalnya. Bikin Zoom gitu. Nah, ada target yang harus diselesaikan selama kelas 10. Ini ada surat An-Nas sampai surat An-Nas sampai Al-Zalzalah. Nah, ini yang harus dihafalkan di kelas 10. Nah, ada nilainya, ada catatan gurunya, ada guru. Ini guru PAI ya, yang tanda tangan. Kemudian ada wali kelas juga. Jadi satu lembar ini di kelas 10 harus tuntas. Ingat-ingat An-Nas sampai Al-Zalzalah. Kemudian di kelas 11 nanti bertahap lagi ada Al-Bajinah sama Al-Insyiqaq. Mungkin bagi yang sudah hafal juz 30 bisa cepat selesai ini ya. Kelas 11 juga gitu, ada tantangan wali kelas juga. Kelas 12 tadi Al-Bajinah sampai Insyiqaq, kelas 11, kelas 12-nya Al-Mutaffifin sampai An-Naba. Nah, ini terakhir. Nah, sudah itu harus dapat tanda tangan. Nanti bagaimana prakteknya lebih jelas nanti dijelaskan oleh guru PAI masing-masing, nanti pasti diingatkan lagi. Nah, ini tahsin Al-Qur'annya. Surat apa yang dibaca, ayat berapa, keterangan gimana, mungkin makhrajnya masih kurang, ja-nya belum ja, qaf-nya belum qaf misalnya, ini nanti ada keterangannya kan, tahsinnya gimana. Terus ada lembar apa lagi? Sudah. Ini satu lagi. Ada tugas resum khutbah Jumat atau keputrian. Lah, kalau kelasnya waktu itu offline, kalau offline dulu ya, kalau yang putra Jumatannya di depan Masjid Panarul, yang putri di musolanya SMA 10 ada acara keputrian.
Nah, ketika online sama keputrian pun dijadikan online. Yang sholat Jumat kan bisa lanjut sholat Jumat juga. Nah, tetap sholat Jumat misalnya. Ini dimintakan tanda tangan guru sama validasi dari tim badan dakwahnya SMA 10 gitu. Oke. Sudah isinya buku Al-Fikr itu aja. Mungkin sudah cukup jelas ya. Intinya ini buku pantau, buku kontrol peserta didik untuk mempunyai akhlak yang lebih baik gitu. Oke, boleh langsung pertanyaan. Boleh tentang buku itu, boleh tentang bahasa Arab. Ayo soal, Al-Khar, any questions? Yang mau tanya boleh langsung di-unmute atau bertanya di kolom komentar. Ada Atau yang kalau nggak ada kita tunjuk mungkin Bu ya. boleh? Masuk Boleh kita tunjuk. Siapa ya yang nanya? Boleh deh Bunia yang tunjuk. Dari kelas 10 Abimanyu. Oh, ini ada Bu, ada Bu. Dari kelas 10 Gatot Kaca, namanya Oh ya. Rifa Naila bertanya, saya ingin bertanya bagian tersulit saat belajar bahasa Arab untuk pemula itu apa ya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Naila ya tadi namanya. Ya, Naila. Oke Naila, saya jawab ya langsung aja. Buat yang awal banget, yang belum mengenal huruf hijaiyah, pasti huruf hijaiyah harus belajar dulu. Itu yang tersulit. Menghafalkan alif sampai ya, hamzah ya. Nah, itu. Yang belum mengenal huruf hijaiyah itu dulu. Bagi yang sudah mengenal, sudah bisa mengucapkan juga, nah sekarang tinggal mengucapkannya atau membacanya. Ini memang berhubungan sebenarnya. Cara bacanya nanti kaifahaluk, kamu kepanjangan atau apa itu belajar pelan-pelan. Sama hafalan tetap. Kalau semua bahasa asing tetap ya, bahasa vocabnya. Nanti kamu lupa nanya nama Mas Muka atau Aina Tadrus ya gitu. Nanti kayak gitu-gitu. Sebenarnya nggak sulit kalau memang terbiasa. Jadi harus dibiasakan untuk ngobrol bahasa Arab ya. Nanti main dikit-dikit banyak percakapan yang kalau di kelas nih. Biar pintar ngomongnya. Oke. Itu. Ini jelas banyak hafalan juga sama penulisannya. Nanti kalau sudah belajar huruf hijaiyah, yang baru kenal huruf hijaiyah, belajar gandeng huruf hijaiyahnya Mas ya. Gitu. Yang baru hafal awal. Untuk pemula banget. Kalau yang sudah bisa, insya Allah jauh lebih mudah kok. Kan tinggal istamya, dengarkan untuk listening, dan kemudian praktekkan bicaranya gitu. Kalau nggak diasah tiap hari ya sama aja, nanti nggak lancar dong ngomongnya. Tuh, ada yang mau tanya lagi? Di chat nih ada lagi nih, siapa ya? Dari itu Bu, kelas 10 Krisna, namanya Farel. Farel bertanya, yang jurnal Al-Fikr ini mulai Senin sudah diisi kah? Iya, yang jurnal Al-Fikr itu nanti ya. Nanti kamu sudah dapat jadwal kan ya? Insya Allah hari ini dapat jadwal. Kamu pelajarannya apa? PAI-nya gurunya siapa? Boleh ditanyakan dengan guru PAI-nya langsung. Mulai diisinya kapan? Karena nanti yang tanda tangan adalah guru PAI gitu. Oke, ada yang lain? Sudah cukup jelas ya anak-anak ya? Ya, jadi semua hubungannya sama Al-Fikr itu sama guru PAI ya nanti. Jadi Bu Amna menjelaskan saja itu. Menjelaskan bukunya. Kemudian dari Wildan, saya mau bertanya, apakah orang Arab bisa mudah menghafalkan Al-Quran, Bu? Silahkan. Nah, ini menarik nih. Iya, menarik nih. Ya memang betul ya. Satu, seharusnya kalau orang yang paham bahasa Arab, karena kesehariannya bacanya Al-Quran, misalnya baca Al-Quran itu bahasa Arab juga, itu jauh lebih mudah harusnya. Tapi kembali ke niat, kalau yang namanya baca Al-Quran itu bukan hal yang mudah ya. Apalagi kalau lupa menjadikan dosa. Nah, tapi kalau mikir nanti, aku nggak ngapalin deh, takut dosa, nanti nggak maju-maju nanti kalau kayak gitu. Jadi walaupun, ya banyak orang Arab yang menghafalkan Quran. Apalagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Arab, yang dapat beasiswa, itu wajib 5 juz minimal. Kalau mau gratis sekolah di sana, 5 juz harus hafal Al-Quran. Boleh sekarang disiapkan dari kelas 10. Nanti di sana
harus apa jurusannya apa model-model agama Bu? Enggak juga. Ada banyak jurusan tentang saintis juga ada. Bisa ibaratnya sama dengan ke sekolah-sekolah lain, sama kayak sekolah Jerman dan lain-lain. Ada pilihan jurusan yang lainnya. Tapi syarat untuk beasiswa ke sana di Middle East itu di Timur Tengah wajib juz 5 juz minimal. Harus bisa 5 juz. Jadi orang Arab di sana bisa bahasa Arab. Ya bisa ngafal juga bisa. Seharusnya kalau sholat juga bisa tahu artinya juga kan gitu. Itu sudah otomatis. Tapi yang mau menghafal kembali ke niat masing-masing mau menghafal atau tidak. Tapi kebanyakan memang lumayan banyak hafal kan karena bacaan mereka sendiri setiap harinya. Apalagi yang di sekitaran Mekah ya mungkin. Yang pakai pengucapannya masih fusha, pengucapan setiap harinya nggak pakai bahasa slang gitu. Oke, ada yang mau tanya lagi? Selanjutnya dari 10 nakula, namanya Zaki Hadian. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya, apakah di bahasa Arab ada kata serapan dari bahasa lain? Mungkin seperti bahasa-bahasa lainnya gitu Bu. Dari bahasa Arab sendiri atau bahasa Arab yang diserap ke gimana? Dari bahasa Arabnya. Bahasa Arab. Apakah ada serapan dari bahasa lain? Bahasa Arab yang diserap dari bahasa lain maksudnya gitu? Ya. Bahasa Arab yang ada di bahasa Arab sendiri itu, kita sering kan ngambil, kalau Indonesia ya, bahasa Indonesia kita menyerap bahasa Arabnya ikhlas misalnya. Ikhlas dari bahasa apa? Bahasa Arab. Diserap ke bahasa Indonesia kan? Nah, kayak gitu. Banyak sebenarnya bahasa-bahasa yang menjadi familiar di Indonesia terutama. Diambil dari bahasa Arab itu sendiri. Gitu. Ada banyak, ada ikhlas, ada muamalah, ada apa lagi ya? Ada misalnya kayak bermuhasabah, itu kan dari bahasa Arab semua. Muhasabah itu kembali ke mengkoreksi diri sendiri. Itu pakai bahasa Arab semua. Yang di bahasa Indonesia kan gitu. Terus ada lagi? Mohon maaf Bu, ingin bertanya apakah ada hubungan antara nahwu sama bahasa Arab Bu? Iya betul, ada hubungan nahwu. Nahwu, sorof itu grammar. Bahasanya itu apa kaidah dalam berbahasa. Jadi kalau misalnya seperti tadi kan ya, ada kalau perempuan menjadi kalau perempuan menjadi masmuki, laki-laki menjadi masmuka, itu kan kaidah semua. Itu ada di nahwu dan sorof nanti. Kapan kita menggunakan dike, dari, ila, min, aina, anta, misalnya gitu. Ila, jadi ke, ilal madrasah, ke sekolah. Fil madrasah, di sekolah. Setelah madrasah, nanti harokat terakhirnya menjadi kasroh. Nah, kayak gitu-gitu, kita selalu berdekatan dengan kaidah. Nahwu dan sorof akan selalu dipakai dalam berbahasa. Mau bahasa apapun ya, pasti ada grammar itu. Grammar bahasa Jepang, bahasa Jerman, Mandarin, dan Arab itu sama semua. Tapi kalau di Arab, ya itu tadi, beberapa kaidah seperti kamu satu orang anta, dua orang menjadi antuma, kalian semua menjadi antum. Nah, kalau orang Indonesia bilang antum ya, itu maksudnya itu kayak ditinggikan, apa ya bahasanya, jenengan. Kalau di Jawa itu jenengan. Makanya pakainya domirnya antum bukan ente, bukan anta. Biasanya gitu. Itu orang Indonesia buat sendiri. Tapi kalau di orang Arab nggak ada yang kayak gitu. Biasanya ngomongnya ya sudah pakai anta ya anta. Tapi di Indonesia buat sendiri orang Indonesia pakai jenengan itu pakai antum gitu. Antum sholaita, antum sholaitum gitu. Apakah kamu sudah sholat misalnya? Akaltum, apakah kalian sudah makan? Nah, itu pakai andanya pakai antum biasanya domirnya. Nah, itu yang beda mungkin. Ada gradasi orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga di dalam nahwu sorof. Dan hubungannya pasti ada dengan kalam atau speaking itu ada. Oke, ada lagi? Itu jangan banyak dipikir. Nanti kalau takut grammarnya nggak belajar bahasa Arab nanti. Pelan-pelan aja. Toh Bu Amna juga nggak akan mengajarkan dengan full pressure nahwu dan sorof. Pasti iya diajarkan. Tapi tidak dituntut untuk benar-benar banyak langsung full gitu di kelas 10 apalagi. Oke. Apalagi? Ini mungkin ada formas. terakhir ya Bu ya, satu Ya terakhir. boleh. Dari kelas 10 Arjuna, namanya Agra. Bu permisi, saya mau bertanya apakah Ibu tahu mengenai bahasa Jawi atau bahasa Melayu yang diarabkan? Oh iya, bahasa Jawi. Maksudnya bahasa
Arapegon ya kalau di Indonesia ya. Ya, bahasa Arapegon. Iya memang itu ada. Tapi itu bukan dari bahasa Arab. Maksudnya itu bukan, kan itu nulisnya bahasa Jawa yang menggunakan bahasa Arab. Seperti aku, hamzah, kaf sama wawu, aku, gitu kan. Kemudian siro, sopo siro, safa sira, kan gitu. Sin ya ro, nulisnya memang pakai bahasa Arab. Itu memang Melayu, Arab Melayu juga. Tapi sebenarnya tidak berhubungan dengan yang di Arab. Memang tulisannya pakai tulisan Arab. Tapi orang Arab tidak mempelajari huruf Pekon, maksudnya gitu lebih tepatnya. Tidak mempelajari huruf bahasa Jawa itu. Itu memang asli dari Malaysia sama Indonesia yang buat kayak hatta kayak gitu kan, kalau di sastra Indonesia ada. Padahal hatta dari bahasa Arab. Jadi memang ada kesinambungannya, tapi tidak bukan orang Arab belajar bahasa Jawa ya Pekon, enggak juga gitu. Jadi ada memang belajar, misalnya faslon kayak alhamdu utawi alif tak wawu ya utawi sekabehane puji sin kaf kan gitu, baknya dikasih harokat. Nah, itu ada hubungannya. Tapi untuk belajar bahasa kitab di Indonesia. Kalau di Arab nggak ada, Pekon itu nggak ada. Gitu. Oke, mungkin bisa di... Oke, sepertinya cukup ya Bu ya. Iya, boleh. Sudah mepet waktunya, monggo Iya. kalau Oke. Anda mau menutup. Iya, oke. Syukron ala ihtimamikum. Tetap semangat dalam belajar bahasa asing. Apapun bahasanya tetap harus dipelajarin karena kamu bisa, seperti yang saya bilang, memeluk dunia dengan bahasa asing. Jadi kamu bisa keliling-keliling dunia dengan berbagai bahasa kamu miliki. Tuh. Jadi mumpung masih kelas 10, semangat buat belajarnya, ditata lagi niatnya masuk SMA 10 ya. Oke, syukron. Aya nakhtatim biqiratil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian matrikulasi pada sesi pertama pada hari Jumat ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan syukron kepada Ustazah telah memberikan ilmu dan beberapa kosakata baru. Jangan lupa kalian habis ini ada waktu 15 menit untuk istirahat. Kemudian kalian dapat live atau tapi nanti setelah live kalian harus join lagi pada sesi kedua. Oke? Nanti sesi kedua ada bahasa Mandarin. Oke. Waktu istirahat cuma 15 menit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.